Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat kekuatan, kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang hari ini kita telah menyelesaikan tahap yang ke-19 dengan harapan semoga hari-hari mendatang dapat kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berpesan, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah pada khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakangnya generasi-generasi yang lemah yang akan dikhawatirkan kesejahteraan ataupun iman dan semangat patriotisme mereka. Ayat ini mengisyaratkan agar kita berhati-hati, jangan sampai generasi muda umat Islam, putra-putri kita merupakan remaja-remaja yang memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan dalam bidang apa? Dalam segala hal. Bisa jadi kelemahan dalam fisik, badannya lemah sehingga tidak mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya. Bisa jadi lemah dalam ilmu, mereka kurang berpengetahuan sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi. Bisa jadi lemah dalam ekonominya, sehingga mereka tidak mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya. Bisa jadi pula lemah dalam agamanya, sehingga mereka tidak mempunyai semangat ghirah Islamiyah yang kuat. Bisa jadi pula lemah dalam ideologinya, mentalnya, rohaninya, sehingga mereka dapat dengan mudah dibujuk, dipengaruhi ataupun diiming-iming sesuatu sehingga meninggalkan ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan ataupun keyakinan-keyakinan sebagaimana mestinya. Sehingga kalau kita umat Islam memiliki remaja yang lemah, maka Allah mengisyaratkan khawatirlah, takutlah kepada Allah karena Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Karena itulah kita dianjurkan untuk membentuk generasi yang kuat. Rasul pun berpesan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minidz dha'ifi. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, dari sinilah kita harus menjadikan putra-putri kita, remaja-remaja kita, generasi kita sebagai mukmin yang kuat dalam segala seginya. Nah, berkaitan dengan tema ini, belakangan marak di masyarakat
adanya penculikan remaja, adanya brainwashing, pencucian otak untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena merekalah yang dianggap generasi-generasi yang dinilai belum memiliki iman yang kuat, sehingga dicuci otaknya, diganti keyakinannya, dan sebagian ternyata berhasil, yaitu yang marak dengan informasi yang disebut NII, Negara Islam Indonesia. Istilahnya menarik, terutama buat umat Islam, karena ada label Negara Islam Indonesia. Dulu benih-benihnya NII ini didirikan oleh seorang yang namanya Sekar Maji Karmijan Kartosuwiryo. Beliau adalah tokoh kemerdekaan yang berperang melawan Belanda. Namun setelah merdeka, Kartosuwiryo dan rekan-rekannya mempunyai tuntutan-tuntutan lain. Tuntutan-tuntutan ini kemudian dilakukan sebagian dengan cara kekerasan, sehingga akhirnya meresahkan masyarakat. Sering mereka karena tinggal di hutan harus makan, memaksa penduduk di sekitar untuk menyerahkan logistik. Lama-kelamaan masyarakat resah, akhirnya mereka lapor dan kemudian mereka diadakan operasi oleh pemerintah untuk menangkap mereka. Setelah mereka tertangkap sekitar awal tahun 60-an, ternyata tidak habis, dilanjutkan. Nah, sekarang muncul NII baru. Tapi ternyata NII yang sekarang sudah menyimpang. Mereka mengenal sistem Darussalam dan Darul Harbi. Kalau wilayah mereka disebut Darussalam, kampung yang aman. Kalau di luar itu disebut Darul Harbi, tempat yang harus diperangi. Orang yang tidak sealiran akan dianggap musuh, sehingga halal diambil hartanya, halal dirampok, dicuri miliknya. Walaupun itu ternyata masih keluarganya sendiri. Nah, alasannya adalah untuk dana perjuangan. Nah, ini NII ini mempunyai hierarki pucuk pimpinan, presiden atau khalifah, ada menteri-menterinya, ada gubernur-gubernurnya. Demikian yang diinformasikan dari TV. Salah seorang pejabat penting karena hati nuraninya beruntak, tidak ikhlas ketika melihat dana yang diambil dari orang lain dengan paksa. Misalnya seseorang dibujuk masuk, dia didoktrin, dicuci otaknya, setelah nurut dia dibebani setiap hari harus store sekian. Tiap hari ada yang datang menagih untuk mengumpulkan setoran. Nah, sehingga kalau sebulan sampai berjuta-juta. Padahal yang diminta kadang-kadang masih anak SMP, kadang masih SMA, kadang mahasiswa awal yang belum berpenghasilan. Sehingga akhirnya mereka kadang-kadang menggadaikan miliknya, kadang-kadang mengambil dari orang tuanya, karena kalau tidak mendapat hukuman. Nah, ini merupakan penyimpangan-penyimpangan. Satu, penyimpangan dalam ajaran Islam.
Dalam ajaran Islam tidak dibenarkan mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Mengambil harta orang lain, baik itu harta muslim ataupun non-muslim, dengan tidak seizin pemiliknya, maka ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sehingga secara tuntunan mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian secara masyarakat kita semuanya sudah sepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang sudah disusun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam salah satu ayatnya, Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Orang-orang beriman hendaknya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat pula kepada pemimpin-pemimpin yang telah dipilihnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan kepatuhan melaksanakan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Allah telah memberikan ajaran-ajaran, tetapi kita semuanya tidak tahu, karena yang tahu persis hanya Rasulullah. Ajaran-ajaran itu kemudian ditulis, dikumpulkan dalam mushaf, dan sekarang dapat kita temukan yaitu dalam mushaf Al-Quran. Disitulah ajaran-ajaran Allah. Dengan melaksanakan tuntunan-tuntunannya, maka kita berarti melaksanakan atau taat kepada Allah. Sedangkan taat kepada Rasul adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya yang tercantum dalam ribuan hadis. Di antara hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka yang dianjurkan para ulama adalah agar kita mengikuti hadis-hadis yang sahih. Ulil amri minkum, yaitu pemimpin-pemimpin yang telah dipilih. Selama pemimpin-pemimpin kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka wajib ditaati. Tetapi kalau ada seseorang yang berpengaruh ternyata menganjurkan kita, memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ini wajib ditolak. Nah, dari beberapa informasi, baik dari media elektronik, TV, radio, ataupun media cetak, koran, atau buku-buku yang diterbitkan oleh mereka yang meneliti, ternyata prinsip-prinsip NII bertentangan dengan ajaran Quran, berbeda dari sunnah Rasul, dan juga menyimpang dari norma-norma kenegaraan. Dan yang akan menjadi sasaran utama adalah para remaja, bukan orang-orang yang sudah tua. Karena orang-orang sudah tua dianggap tenaganya sudah berkurang. Orang tua juga sudah punya tanggungan keluarga. Mereka sibuk dengan tugas, pekerjaan, dan kewajiban-kewajiban lain, sehingga dalam banyak hal orang tua jarang yang mempan dibujuk, yang mau dirayu. Yang banyak menjadi sasaran adalah anak-anak remaja yang masih SMA, yang sedang kuliah awal, karena ketika itu emosi mereka masih labil, masih gampang dibujuk, diinformasikan sesuatu yang idealis. Karena itulah
mereka akan dirayu. Pertama-tama rayuan itu dengan cara menggunakan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Sehingga ketika itu akan ditanyakan, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Bagaimana pendapatmu terhadap umat Islam yang banyak ini tapi sebagian tidak sholat? Nah, dari situ dulu. Jadi brainwashing, mencuci otak itu diawali dengan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan Al-Quran, yang sejalan dengan sunnah. Tentunya ini yang dasar-dasar. Kemudian ketika disyaratkan mereka sudah bertambah mantap, maka ditanamkanlah. Kalau umat Islam tidak meyakini seperti Al-Quran ini, berarti dia sudah kafir. Dalil yang sering dipakai adalah waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapapun yang tidak menggunakan hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran termasuk orang-orang yang kafir. Nah, di situ. Padahal untuk menyebut seseorang itu kafir atau tidak bukanlah persoalan yang mudah. Walaupun seseorang itu dianggap kafir, tapi Al-Quran tetap tidak membenarkan untuk berlaku curang dengan mereka. Bahkan Al-Quran mengajarkan agar kita selalu berbuat baik kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non-muslim, saudara kita atau tetangga, orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan dengan baik. Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum antabaru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu, Allah tidak mencegah kita untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada siapa saja, pada muslim maupun non-muslim yang tidak memerangi karena agama, yang tidak mengusir kita dari rumah kita. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Nah, ajaran ini mengisyaratkan bahwa berbuat baik merupakan anjuran Allah. Sebaliknya, merampas hak orang lain merupakan penyimpangan dari tuntunan-tuntunannya. NII sekarang ini sedang merebak kemana-mana. Yang populer NII KW9. KW9 itu ada yang mengatakan komandemen wilayah. Nah, artinya yang diberi hak untuk mengelola wilayah 9. Nah, wilayah 9 ini konon yang utama adalah kawasan DKI dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya. Dan ini mereka merekrut siapa saja. Kadang-kadang merekrut orang-orang dari daerah dan mereka dibebani membayar setoran dengan cara mereka melamar menjadi pembantu. Setelah dipercaya sama tuannya, begitu tuannya, majikannya pergi kerja, mereka panggil teman-temannya menguras isi atau harta benda dari majikannya. Dan ini banyak terjadi. Ada pula yang karena terpaksa harus melakukan pencurian-pencurian. Padahal setelah disetor
orientasi dari NII tidak jelas. Apa yang akan dilakukan kelompok ini tidak terdengar. Tapi yang pasti adalah ternyata ada yang meneliti bahwa NII ini hanya bertujuan mengumpulkan harta dengan menipu remaja-remaja kita. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu agar hati-hati dalam membina, mendidik putra-putrinya. Anak-anak remaja juga demikian. Jangan mudah-mudah diajak dalam suatu kelompok atau organisasi yang tidak jelas. Karena ini bisa jadi akan membahayakan dengan tanpa disadari. Doktrin brainwashing itu sangat mungkin dilakukan. Dan satu yang diingat, mereka yang ditugaskan untuk merekrut pengikut-pengikut baru itu ahli dalam bicara, pandai membujuk, perkataannya sangat meyakinkan. Sehingga kalau tidak hati-hati, gampang sekali orang-orang akan terkecoh dengan pembicaraan ataupun kata-kata yang dia ungkapkan. Karena itulah ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan agar putra-putri kita tidak terseret ke dalam organisasi yang hanya akan menimbulkan keresahan. Di banyak tempat sudah terjadi remaja-remaja atau ibu-ibu yang pergi sendirian itu seringkali menjadi sasaran. Orang yang dalam keadaan bingung mudah mereka terka dan akhirnya akan dijadikan korban. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kiat menangkal NII ini pada remaja. Kita harus bekali mereka dengan pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang kemasyarakatan, dan bagaimana dalam pergaulan. Insya Allah dengan memberikan informasi keagamaan, karena dasar agama tidak menganjurkan pemeluknya untuk berkhianat, tidak menganjurkan pemeluknya untuk memberontak kalau pimpinan negara itu berada di jalan Allah. Tidak menganjurkan untuk makar. Yang dianjurkan adalah untuk hidup dalam negara, dalam masyarakat yang tentram, yang tenang, yang mengarah pada kesejahteraan. Jadi tidak ada anjuran umat Islam di Indonesia supaya berontak, tidak ada. Karena sampai saat ini pemerintah ada dalam track yang baik, walaupun mungkin masih ada kebijakan-kebijakan yang belum memuaskan secara keseluruhan. Karena itulah kita harus membekali anak-anak kita dengan pengetahuan yang baik. Apa itu? Selalu diajak pergi ke masjid. Karena masjid merupakan suatu sarana yang baik untuk membina iman kita. Selalu diajak untuk tadarus Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, wahyu dari Allah. Ketika Allah maha baik, maka isi Al-Quran pasti baik. Selalu diajak zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir adalah menyebut, mengingat asma Allah. Dengan selalu menyebut Allah, kita akan merasa dekat dengannya. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah pun akan melindungi kita. Berapa banyak kita berzikir? Kalau dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha zikron katsiro.
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Berapa banyaknya? Rasulullah mengajarkan kalau habis sholat baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali. Ini ada hadisnya. Tetapi kadang-kadang ada pula yang belum puas. Baca zikirnya 100 kali. Baik. Ada yang belum puas lagi 1000 kali. Baik. Ada yang belum lagi tambah 3000 kali. Baik. Yang penting apa? Adanya kemauan berzikir. Dalam ilmu jiwa dikatakan sesuatu yang diulang-ulang terus menerus lama-lama akan menjadi kebiasaan. Alangkah indahnya kalau kebiasaan umat Islam adalah berzikir, bukan ngomongin orang. Nah, ketimbang ngomongin orang lebih baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir. Kita tidak boleh membiarkan diri dalam keadaan kosong. Kalau kosong akan mudah dimasuki oleh jin, setan, iblis. Maka Allah mengisyaratkan faidza farokta fangsob. Nah, dengan cara ini insya Allah kita akan dapat menghindarkan generasi muda kita dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Sekian dan al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.